yang ini Mas ya? Mas Ibnu, yang ini? Iya Pak, betul Pak. Oke. Pik ya, Noah jadi berada di direktur OPT. Di OPT oke, terus oh ya. Ya, enggak apa-apa Mas. Jadi kan gini ceritanya. Data kita kan ada di lokal, ya kan? Data kita kan ada di lokal. Terserah kan mau kita mau terletakkan di OPT atau di slash dokumen atau di slash download atau di slash apa, terserah, nggak apa-apa. Berada di dimanapun data lokal kita, karena kita ujung-ujungnya tetap mau kita letakkan di Hadoop system. Gitu. Ya, ya yang penting kita tahu letak direktori file apa UPT kita ada di file lokal kita ada di mana, tinggal kita mau targetkan file-file itu mau dikopikan kemana. Karena sebelah kiri itu tadi file lokal kita, path dari file lokal kita, ya kan ini ada di kanan itu kan apa, sorry, yang ini yang mana? HDFS. Nah ini. Nah dari direktori kita nanti mau di copy from lokalnya kita kopikan kemana? Kalau ke Hadoop file system ya dia akan masuk ke Hadoop file system. Kan perintahnya seperti itu. Misalnya dari beberapa proses dari atas sampai akhirnya dijadikan suhutab.txt tadi, ya sudah kita mau masukkan kemana? Copy from lokal, suhutab.txt. Bawaannya ada di slash home slash oracle. Kalau kita cek kan ada di slash home slash oracle. Ini. Path-nya ada. Default ya, path default itu ada slash user slash oracle. Nah, kalau masalah kenapa ada di UPT, ya enggak apa-apa. Ya kebetulan waktu itu copy paste-nya ada di slash UPT. Atau nanti di UPT bisa kita pindahkan ke dalam misalnya home oracle ada di lokal ya, ada di lokal kita home oracle slash suhu. Enggak apa-apa Mas Ibnu, apa? Ya hanya karena ada kita kopikan di lokal saja. Ya gitu Mas Ibnu ya. Ya. Ada lagi? Enggak apa-apa, silakan kalau ada discuss. Soalnya sih gini Pak, kan dulu kan file noah.zip saya itu berada di download. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau memindah ke /opt itu perlu perjuangan yang cukup panjang juga, Pak. Kan harus itu, harus memanipulasi hak akses dulu, terus harus pindah ke root dulu. Nah, itu prosesnya panjang gitu, Pak. Heeh. Makanya kok berarti nggak harus di directory /opt nggak apa-apa berarti, Pak? Enggak ada. Iya. Soalnya Loh, panjang juga itu, Pak, loh, pindah dari download ke bentar Mas, /opt. apa privilege-nya restrict, Pak? Iya, Pak. Masa? Ya iya, itu kalau saya pindah ditolak terus. Oh, berarti perlu chown, Mas. Jadi chown dari direktori yang Saman pakai itu. Bisa enggak di chown atau chmod nanti di direkturnya di atur 77. Kalau enggak salah kodenya itu 777. Kalau enggak Iya. salah ya. Iya benar ya? Iya, Pak. Ya itu. Tapi akhirnya udah bisa, tapi ya itu Pak, panjang Pak prosesnya. Cuman pindah dari download ke file directory Ya lain enggak itu. apa-apa. Hikmahnya kan Saman akhirnya tahu, oh gimana ngatur privilege gitu Mas ya. Atau di gini Mas, ya benar, di copy apa? Kalau copy dari flash disk sudah bisa baca enggak virtualnya? Bisa Pak punya saya. Oh ya wis, heeh. Tapi nggak bisa di kopasnya itu, di kopinya bisa, di kopasnya nggak Oh, bisa. iya iya iya. Ya itu jawabannya adalah di chown atau di chmod itu baru bisa Mas. Berarti di-restrict ya sama dia ya. Jadi Iya ndak Pak. mesti kok download itu harus diusahakan OPT ndak. Jadi jangan saklek sama tutorial saya ya, jangan. Jadi monggo kalau mau makanya perlu saya jelaskan dari awal tadi agar sama tahu alurnya, sehingga letak direktori tadi sama jelas gitu loh. Oh ini nggak mesti ada di sini kok, ini boleh aja di sini. Nggak ada masalah Mas. Jadi nanti Iya Pak. misal sama mau ganzip dari download ke dalam home Oracle Suite juga boleh. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu Mas Ibnu ya.
Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas Iqbal. Untuk block size tadi, Pak, itu kan di situ 64 MB ya, Iya Pak. iya iya. Nah, kalau misalkan ditambah gitu, Pak, misalkan 128 atau mungkin lebih tinggi untuk Mhm. pembagian nantinya 200 atau gimana, itu Mhm. masih bisa nggak? Terus caranya kayak gimana, Pak? Iya iya, benar Mas. Benar Mas Iqbal, benar pertanyaannya itu. Jadi apakah bisa ditambah, Pak? Itu jawaban saya kalau secara kita konfigur natif ya, dari nol, bukan bawaan seperti ini, itu sebenarnya bisa bisa. Jadi apa, sebentar ya saya coba cari dulu. Aduh, gimana ya? Ya ya. Ini waktu-waktu saya dulu, ngatur bagian, block size-nya, ya itu kalau benar-benar natif dari Hadoop kita konfigur dari awal, itu nanti ada beberapa file yang memang perlu kita atur Mas di situ. Kalau nggak salah seingat saya itu bisa kelipatan 64 pokoknya, 64, 128, 18, 256, nah itu saya kurang tahu yang maksimum size-nya itu berapa. Karena waktu itu, ini saking saya belum bisa ngelihatkan ya, jadi dokumentasi dari saya percobaan itu ada di hadis satunya. Jadi maksimum MB untuk slot dia bisa menyimpan besaran data, partisinya itu bisa diatur seperti tadi itu yang saya bilang. Jika nanti muncul part kosong berapa, part 02, pecahan-pecahan dari file yang kita punya tadi, itu otomatis sudah diatur sama sama si Hadoop tadi. Dan nanti itu yang namanya distribute itu tadi, ya seperti itu. Jika nanti waktu proses training sama learning, file itu otomatis bisa langsung terbaca. Walaupun sudah dipecah-pecah seperti itu, dia akan bekerja langsung. Oh, saya ngambil data part ini sebagai ini, part 02, seterusnya. Ya nanti Mas, nanti, kalau sudah waktunya final project ya, nanti saya coba contohkan, kita perlihatkan, bagaimana proses konfigurasi itu tadi. Kalau untuk mengatur yang ada di Oracle Big Data Lake ini, saya belum belum ini sih, belum explore lebih juga, ya belum saya explore lebih juga, tempatnya di mana kalau di Oracle ini. Saya belum belum explore, Mas. Nanti coba saya coba tes lagi ya. Isi rencana saya mau mindahkan dari laptop saya ini ke laptop yang satunya itu, saya coba dulu. Nanti kalau ketemu nanti kita share. Karena ini punyanya Oracle Big Data Lake ya, karena sudah service-nya sudah start sama stop-nya itu sudah disediakan dari awal ya, ada di service itu. Sebenarnya kita kok susah kalau ngutek-ngutek itu di dalam direktori yang mungkin sudah ditutup sama dia, kita nggak dikasih akses gitu ya. Karena ini sudah masuk ke alam gaibnya sistem ini, kita nggak bisa ngubah gitu. Nanti saya coba dulu Mas Iqbar ya. Kalau yang native bisa Mas, kalau yang native bisa diatur. Kalau yang Oracle ini saya belum belum explore dulu. Itu Mas Iqbar ya, yang bisa saya jawab Mas. Iya, Pak. Berarti Ya. secara default itu di Oracle kan 64 gitu ya, Pak? 64. Oke. Tapi dulu saya yang pakai Hadoop 2.7 sekian, itu 128. 128. Masih saya ingat itu. Oh, iya. Ya, Pak, baik. Terima Oke. kasih, Pak. Yuk. Sejauh ini sampai ketika semuanya ya, ketika belajar big data banyak enggak referensi-referensi yang
saya mendapatkan itu? Ada enggak itu? Ada enggak ya? Kira-kira teman-teman dari kelas A ini apa nemu apa gitu di big data ketika saya mencari big data, Hadoop itu ada enggak? Apa yang saya temukan? Halo? Ayo saya perlu diskusi nih soalnya agar saya juga dapat apa namanya updating juga gitu. Apa ada informasi itu karena sering kalinya kita ketika misal cari keyword big data itu nanti diarahkannya itu mesti ke data science gitu loh. Akhirnya ke machine learning lagi. Nah, kalau cari tutorial datanya itu mudah-mudah gampang ya. Gimana teman-teman apa kelas A ketika saya mencari tutorial big data ada banyak enggak? Kalau yang pakai big data lab ini belum pernah coba sih, Pak. Masih pakai yang Bapak itu. Sejauh ini Mas Agib nyari apa? Kalau di big data tutorial apa? Hadoop gitu. Cari apa di situ? Tergantung ininya sih, Pak, apa, kayak yang mau di anu itu apa gitu, Pak. Ya, sejauh ini karena susah-susah gampang ya, Mas nyari apa nyari tutorial Hadoop ini, Hadoop File System ini. Apalagi konfigur misalnya ya, sejauh yang pernah saya lakukan, konfigur Hadoop yang ada di Mac dengan yang ada di Windows beda. Karena apa konfigur path-nya itu kan juga beda. Beda sekali, beda sekali. Apalagi nanti belum kita apa install misalnya kalau misal kita ingin menginstall berdua, misal path yang ada di Hadoop misalnya mau di misalnya kalau kita ngomongkan arsitektur ya, arsitektur. Jadi kalau di big data itu arsitektur dari base-nya itu Hadoop, accessing-nya itu pakai Hive. Untuk menjalankan Hive itu kan butuh ya, itu kan butuh Hadoop file system. Hive tidak akan bekerja kecuali Hadoop-nya itu sudah terkonfigurasi dengan tepat, dengan baik. Kalau konfigurasi Hadoop-nya belum benar, Hive-nya juga nggak akan bekerja. Jadi satu kesatuan itu saling berpengaruh gitu. Jadi nggak berdiri sendiri. Itu baru masih install 2 modul ya. Jadi kalau kita misal install ada Hadoop, ada Hive, misal nanti untuk visualisasinya kita pakai apa Metabase misalnya, itu path-nya yang harus kita konfigurasi juga harus benar. Jadi susah-susah gampang sebenarnya kalau kita benar-benar membuat konfigurasi ini dari awal gitu. Nah, kalau yang saya bilang tadi model Ambari itu langsung. Ya, jadi kita sudah disediakan kayak install WordPress lah pokoknya. Jadi kita sudah sediakan service-nya itu apa saja, UI-nya sudah muncul. Kalau Oracle Big Data lainnya kan memang nggak ada UI-nya Mas Mbak ya. Makanya memang nggak ini, dia terminalan gitu kan, dia nggak tidak menyediakan UI. Tapi kalau di Ambari sudah satu kesatuan, mulai service-nya, accessing-nya, simpan file Hadoop file system-nya, UI-nya, sampai semuanya sudah jadi kesatuan. Makanya waktu saya buat artikel ya, riset yang tentang yang ini nah, riset yang ini data COVID itu, nah mereka sudah ada UI-nya mas. Sorry belum saya tampilkan.
ini sudah servisnya sudah ada semua. Ada FS Learn, MapReduce, Hive, Speak, Scoop. Ini saya pun belum explore semuanya kok, saking banyaknya servis yang mereka tawarkan gitu. Nah, ini kita bisa lakukan query pakai Hive, itu sudah disediakan di situ semua. Ambari. Jadi bisa saya membayangkan Ambari ini bisa kita hostingkan gitu. Jadi bisa dihostingkan dan kita bisa pakai. Hanya saja konfigurasinya juga harus benar. Di sini execute ya. Nah, bisa ada diagram barnya juga ada di situ kan. Cell diagram plot juga bisa. Mau diagram line juga bisa. Atau mencari korelasi. Ini kalau di dalam query atau di dalam bukan machine learning ya. Di analisis lah, data analisis itu ada yang namanya function core ya, function core. Rumusnya agak jelimet memang. Jadi mencari korelasi antar fitur ya, antar faktor atau antar variabel misalnya. Pakai function core. Dan bisa dilihat nanti angkanya itu berapa. Kalau lebih ke arah angka mendekati 1, itu berarti korelasinya tinggi. Kalau mendekati 0, ya itu korelasinya rendah. Dan sebagainya. Ini salah satunya pakai Ambari. Ambari. Ya kalau ada waktu lebih sih, ingin saya itu menghostingkan gitu ya, Ambari. Coba saya load ke dalam cPanel cPanel yang saya punya gitu kan. Saya coba configure gitu kan. Kalau sampai ada waktu monggo ya, dicari source-nya Ambari, namanya Ambari. Coba itu kalau sampai punya hosting bisa enggak kalau di diotak-atik ya ke dalam cPanel. Gitu. Itu lebih asik sebenarnya, lebih bisa dieksplor gitu. Oke. Nah ini mungkin ada sedikit refreshing materi ya. Ini kan hari minggu keempat. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit terkait dengan Hadoop ya. Itu seperti apa sih? Ini outline-nya ya sedikit. Jadi penemunya itu Pak Zulkarnain sama Pak Mike Cavarella ya. Tahun 2005 ya. Hadoop ini sudah beberapa kali upgrading Mbak Mas ya, sudah beberapa kali upgrading. Itu gambarnya bisa saya melihat model gajah gitu ya, gajah warna kuning. Nah, ini untuk menjawab kebutuhan analisis ya, kebutuhan analisis lebih lanjut terutama. Karena tidak mungkin, ini sudah saya sampaikan beberapa kali, tidak mungkin analisis yang advance itu bisa dilakukan dengan menggunakan data relasional. Itu tidak bisa. Karena saya sudah membuktikannya sendiri ketika saya berkutat waktu itu dengan project yang ada di Pemket itu, iya ternyata relational database itu tidak bisa. Kecuali hanya query biasa ya, kecuali hanya untuk melakukan query informasi biasa, itu bisa. Tapi kalau analisis lebih lanjut untuk melakukan learning, machine learning sulit. Kita harus mentarik datanya dulu yang benar-benar yang kita butuhkan gitu. Kalau kita langsung mengakses ke database-nya, itu berat Mas, Mbak, berat. Karena dia itu sudah prosesnya paradigmanya adalah transaksional, bukan analytical ya, transaksional. Jangan sampai database ini keganggu, terbebani gara-gara kita melakukan fase analytical di situ. Yang di mana
di dalamnya kita melakukan perhitungan matematik, ada perhitungan statistik, ya, perhitungan machine learning dan sebagainya. Pasti nanti server itu akan terbebani karena proses analytical yang kita lakukan. Maka dari itu apa tahapannya kan berbeda, ya, tahapannya berbeda. Data source sendiri, data stacking storage sendiri, baru ke BI-nya, gitu. Nah, maka dari itu untuk tradisional paradigma ya untuk melakukan analisis di dalam database relasional itu sulit dilakukan. Makanya harus dilakukan database-nya harus dipisah sendiri. Ada bagian load sendiri, ada bagian source-nya sendiri, ada bagian load sendiri, ya. Gitu. Nah, nanti hasil dari load itu bisa ditarik ya untuk divisualisasikan ke dalam database itu. Misalnya sebagai BI-nya, gitu kan? Nah, Nah, contoh beberapa RDBMS, Relational Database Management System yang sudah saya pelajari mungkin kan ada Oracle ya, database atau SQL Server ya, atau DB2 misalnya, atau PostgreSQL itu beberapa contoh yang mungkin memang dia dibuatnya relational database kan gitu ya. Memang sudah umum. Hanya saja apakah si sistem tadi bisa menampung dan memproses beberapa file yang besar ya, 500 giga atau sampai 1 tera. Saya rasa kok kalau kita hanya menggunakan ini MySQL, hanya menggunakan MySQL ini seperti ini, ya SMPP ya, SMPP, itu saya rasa kok sulit ya. Karena saya sendiri sudah pernah mengujinya, waktu itu, apa namanya, kalau saya masih ingat tuh ya, kalau saya masih ingat, saya juga ini nama cPanel saya ini. Nanti kapan-kapan aja, saya lupa, nama nama subdomain yang saya punya itu saya lupa. Iya, saya lupa, subdomainnya, nantilah kapan, minggu depan aja coba saya lihatkan. Saya bisa membuktikan, apa namanya, jika kita menggunakan MySQL sebagai analytical, processing ya, untuk machine learning misalnya, itu berat sekali. Karena nggak cocok, database ini tidak cocok untuk kita lakukan, analytical processing ya. Kecuali hanya untuk visual diagram atau mencari statistik biasa itu boleh lah. Tapi kalau sampai ke machine learning itu berat sekali. Karena perhitungannya karena misal gini, machine learning itu kan banyak menggunakan data latih, ya, dan setiap variabel-variabel itu dia akan menentukan variabel mana yang sangat berpengaruh terhadap ya, dia untuk mempredik suatu penyakit misalnya, untuk melakukan klasifikasi misalnya. Dia harus menentukan dulu variabel mana yang paling potensial untuk sebagai penentu gitu. Dan itu dihitung satu persatu Mas, Mbak. Dan untuk menghitung satu persatu itu kan iteratif sifatnya kan, iteratif. Kalau iteratif seperti itu, ya lama. Sampai akhirnya dia bisa melakukan insight, prediksi, ya itu juga nggak mudah
untuk jika kita menggunakan database MySQL atau apalagi nanti back end-nya itu pakai PHP misalnya, pakai PHP misalnya. Itu tuh lama sekali. Besok aja ya, coba nanti saya ingat-ingat subdomain saya lagi ya. Saya lupa. Oke, keterbatasan hardware, data kemampuan pengolahan data yang besar sehingga waktu akses semakin lama ketika memproses data yang semakin sangat besar. Ya, atau hanya bisa data bersifat tabular. Ya, ini beberapa. Kalau di MySQL, apakah bisa Pak menyimpan data yang menyimpan data yang unstructured? Ya sebenarnya bisa, tapi dia itu disimpannya tetap di dalam tabular, ya kan? Dia kan disimpannya di dalam field ya. Masalahnya ketika nanti memproses dari structure yang menyimpan data field-nya unstructured, lalu memproses lagi menjadi structure, ya itu susah-susah gampang. Ya. Lalu gimana caranya nanti dia bisa menyimpan beberapa field yang besar itu dari teks menjadi beberapa field yang besar ke dalam SQL. Karena saya kemarin bilang di Excel saja kombinasi kolom A sampai Z dan kombinasi dua digit huruf misalnya AA atau AB itu kan banyak ya dan itu limit ya, dia punya limit kombinasinya, jadi tidak semuanya bisa disimpan di situ. Nah, yang paling baik memang lebih baik pakai file yang model CSV atau TXT gitu ya. Ya atau CSV lah bisa. Atau memang ada database yang bisa menyimpan banyak field ya. Misalnya seperti BigQuery itu, punyanya Google, BigQuery. Ya, kalau pakai MySQL, Postgre sebenarnya memang ada limit untuk menyimpan batas dari kolom yang dia sediakan. Jadi kalau sampai install di MySQL, sebentar. Saya juga sudah lama enggak oprek-oprek lagi ke SMPP ya, MySQL karena sudah seringnya berhadapan dengan data yang unstructured terus saya, data yang teks itu. Sudah lama saya enggak ngoprek ini. Ya paling untuk keperluan kuliah itu ya. Sudah lama sekali. Ya sudah lama terus lama lagi bukanya. Kenapa ini? Jadi ini saya punya nyimpen beberapa versi MySQL karena waktu itu MySQL-nya kan ada yang sudah mode PHP yang terbaru dan juga ada PHP yang lama. Beberapa skrip saya itu tahun 2015 sampai 2017 itu masih pakai skrip PHP yang lama ya. Sedangkan sekarang sudah PHP-nya sudah berkembang sejauh sekarang ini sehingga saya perlu nyimpen beberapa dokumen yang waktu itu memang saya mengembangkannya itu pakai PHP yang lama. Ada text mining dulu saya membuatnya pakai PHP Mas Mbak, bukan Python ya, bukan Python. Dulu itu ya, 2015-an lah. Atau untuk waktu itu tesis ya, waktu tesis lama.
Udah kelihatan ya? Dulu itu nah ini saya masih ingat banget waktu itu ya, waktu saya masih tesis itu. Ini data itu saya simpan di sini, di Mesquel waktu itu. Nah, ini ada data-data klasifikasi ya, klasifikasi menarik ini, klasifikasi. Jadi ada, ini nggak boleh ditampilkan sih sebenarnya. Ada, oh ini nggak ada nama sama alamat, nggak apa-apa. Ada ID-nya, ada gender ini sebagai variabel ya. Terus di sini ada kelas, ini kelas klasifikasinya. Data ini yang kita tarik, ya, kita lakukan learning, total itu ada sekitar 1097 sampel. Ini saja ketika fase learning di dalam pakai PHP itu berat sekali, berat sekali. Ya, tapi untungnya ya berjalan dengan lancar lah waktu demo program itu. Untuk data teks ya, untuk data teks itu saya pernah text mining ya, text mining. Mhm. Nah, misalnya ini pernah ya saya. Jadi mencari search engine ya. Jadi membuat search engine untuk mencari alternatif obat. Jadi kalau orang itu mencari eh, keyword tertentu, misalnya obat panas banyak paracetamol, kata kuncinya eh, paracetamol, pusing, terus meriang, flu. Gitu. Kira-kira obat yang paling relevan dengan beberapa kata kunci yang ada di dalam sistem ini nanti kira-kira obat apa? Nanti di ranking, Mas. Dan di sini memang ada teksnya di situ. Jadi penjelasan obat-obatnya itu ada di sini. Sehingga nanti kita lakukan compare per parameter yang ada di situ. Sampai nanti itu ini ada proses text mining juga. Ya, sama kalau di Python kan enak, text miningnya sudah, text processingnya sudah ada semua, sudah disediakan. Nah kalau kita ini buat dari nol benar-benar. Bicolax, bla bla. Masih ingat. 2000 berapa ini? Sekarang sama ada di Python ya tinggal sat selesai. Beda sekali paradigmanya.
Saya lanjutkan. Ini kalau nanti tidak cukup, nanti kita jelaskan minggu depan ya. Oke. Nah, ini ADFS ya, Hadoop File System ya, di dalamnya ADFS sama Produce. Jadi di Hadoop itu mesti ada 2 komponen itu setidaknya. Tapi juga ada yang lain, ada Nimnode, ada, Datanode ya, dan beberapa node-node yang lain. Ya, jadi kalau kita model distribute bukan hanya distribute filenya saja, tapi distribute juga, resource-nya ya, atau environment yang kita punya. Jadi bisa 1 sampai 3 laptop itu bisa kita relasikan untuk melakukan distribusi program ya, dan juga distribusi data. Nanti saya sharing, PPT ini ya. Karena habis ini saya juga harus ngajar yang di kelas, B untuk algoritma dan pemrograman lanjut. Nah, ini beberapa korelasi antara 3V dengan Hadoop itu seperti apa. Jadi dia memang bagus ya untuk memproses, data besar sekalipun 1 tera ya, lebih cepat dalam processing-nya terutama ya, dan juga, variasi data apakah bisa Pak, bukan hanya MySQL saja nanti, atau source-nya itu bukan hanya TXT, bukan hanya, apa, CSV atau SLX atau JSON, bisa saja selama, tools itu memang menyediakan, ya, tools itu memang menyediakan. Beberapa contoh itu, apa namanya itu ya, sini sini. Hmm. Database. Oh iya, ini jaringannya harus ada di sana sih. Stream set. Nah, misalnya ini nanti coba sama cek lagi, namanya itu stream set ya, stream set. Stream set itu salah satu juga tools untuk melakukan, dia bukan big datanya, dia bukan big data, tapi dia tunneling ya, semacam pipeline, untuk kita bisa mengumpulkan beberapa source ya, misalnya CSV, SLSX dan sebagainya, untuk bisa kita simpan ke dalam database tertentu. Jadi ini pipeline-nya itu seperti pipa proses untuk menyambungkan beberapa sumber tadi, tapi dari pipa-pipa itu tadi nanti ujungnya yang ada di bagian ujung prosesnya itu mau dimasukkan ke mana sih database ini? Dari beberapa sumber tadi mau dimasukkan ke mana sih? Nah, itu ada di ujungnya nanti disimpan. Hanya saja Streamlit itu menyediakan pipeline-nya saja di situ, ya. Nah, itu yang bisa kita katakan variety ya, variety. Di Hadoop itu juga bisa, tapi sebenarnya perlu kita tambahkan beberapa modul sih, modul tambahan. Karena Hadoop itu cenderungnya dia itu nyimpen, saya juga cari sih kemarin, untuk nyimpen data image, ya terutama nyimpen data image. Itu apakah hanya di-load saja atau bagaimana?
ya. Sejauh ini kita masih pakai data yang model tabular dan TXT di situ ya. Terus Hadoop ini juga tidak cocok yang saya bilang tadi, tidak cocok untuk transaksional ya, untuk cerut atau untuk menyimpan memanipulasi data seperti layaknya MySQL untuk sistem informasi ya. Terus kalau di data warehouse itu ada istilahnya OLAP ya. Hadoop itu bukan untuk analitik ya, tapi dia untuk menyimpan ya, untuk menyimpan data yang nantinya mau dianalitik. Jadi kalau untuk analytical langsung itu tidak bisa. Ya dia memang hanya untuk menyimpan, di-load dulu, nanti kalau sudah oke, baru nanti kita bisa proses gitu, untuk di beberapa proses selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh paper ya tentang MapReduce. Ini sebenarnya sudah pernah dibuat oleh si Google sebenarnya. Di awal dulu. Ini saya sampai cari tahun 2003 itu ada papernya, namanya Google File System. Kalau ini kan Hadoop File System. Ya ada namanya Hadoop, ada namanya Google File System. Sepengetahuan saya Hadoop itu meniru ya. Jadi mengambil konsep dari MapReduce-nya Google gitu ya. Makanya Google kan nggak pernah lemot kan gitu ya. Dengan menyimpan data indexing besar segitu nggak pernah lemot. Maka dari itu si Hadoop itu mengadopsinya dari situ. Oke, nah ini masih ada beberapa materi belum bisa saya sampaikan untuk saat ini. Masih perlu saya jelaskan lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Ini masih banyak ya. Ini mohon izin nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya untuk lebih ke sini. Nanti kalau sudah saya edit PPT-nya akan saya share di ilmu ya, di ilmu. Untuk pertemuan kelima itu juga sebenarnya harus sudah masuk ke ini ya, ke Oracle Transformation kita ya. Jadi di Oracle Transformation itu ada beberapa eksperimen query yang bisa sampean gunakan ya, contoh-contoh query tapi pakai bahasanya X-query gitu ya. Ya, nanti kita bahas lagi aja deh. Oke. Ya, itu dulu ya yang bisa saya share hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Ya, jadi adik-adik, Mas, Mbak semuanya monggo ya untuk big data kalau masih ada waktu dieksplor lagi ya. Jangan hanya terbatas dengan apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan juga terbatas gitu ya. Mohon bisa eksplor beberapa contoh-contoh platform atau aplikasi big data yang lain ya. Ada Kafka, Scoop, ada Ambari tadi yang saya sampaikan. Jadi nanti bisa jadi bahan diskusi kita untuk beberapa pertemuan berikutnya. Pak, saya nemu ini loh Pak. Pak, saya nemu ini loh Pak. Jadi monggo seperti itu, nggak apa-apa. Saya itu kalau di kelas A, B, C, D yang ada di kelasnya sampean itu selalu gitu. Di awal pertemuan mesti saya tanya gitu kan. Kira-kira dari hasil pertanyaan saya di pertemuan sebelumnya apa yang sampean temukan. Gitu. Jadi harapan saya di kelas A yang 2020 ini juga saya mohon ya mungkin untuk minggu depan bisa sharing gitu ya, bisa sharing kira-kira ketika sampean lakukan eksplorasi tentang big data itu sampean nemukan apa gitu. Pak saya nemu tentang ini, Pak saya nemu tentang ini. Sehingga saya bisa jadi bahan catatan untuk saya untuk bisa upgrade materi saya gitu.
untuk bekal adik-adik kelasnya sampean, gitu. Karena sampean kan juga banyak waktu ya, saya pun bisa terbantukan dengan apa yang sampean dapatkan, gitu. Oke, eee, itu dulu ya yang mungkin bisa saya sampaikan, selanjutnya saya coba cek dulu presensi, ya. Ini Mbak Nina hadir, kemarin waktu instalasi gimana? Apa ada yang sudah berhasil atau masih ada yang, error-error atau gimana? Tidak ya? Signal sudah. Kemarin yang waktu ekstrak zip-nya yang error, ada nggak? Halo? Yang masih error? Alhamdulillah aman, Pak. Gimana Mas Agi? Aman, Pak, alhamdulillah. Aman ya? Siapa Mbak kemarin ya? Mbak Yasmin mungkin, Mbak Yasmin. Siapa itu namanya? Ada nggak di sini? Bukan Mbak Yasmin April, bukan. Mbak Yasmin, Iya Pak, saya Mbak masih Putri, Mbak Wanda. Gimana? saya masih error Pak waktu importnya. File-file apa? Jadi VMDK-nya ya, yang error. Iya Pak, error masihan. Sudah di tracing di Google Search ya Pak? Masih error? Masih nggak ketemu solusinya? Iya Pak, belum. Tapi nanti niatnya mau saya tanyain ke anak-anak. Iya. Oke, intinya kalau ketemu error-error ya coba cari di Google. Biasanya memang beda environment kadang ya ada aja errornya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini mohon didengarkan ya, walaupun secara daring ya. Apalagi semuanya off cam. Saya nggak tahu posisinya sampai lagi apa. Mohon disimak dulu. Ini saya mau demokan kok. Laptop yang ini sudah mau saya jual gitu. Butuh waktu buat ganti mindahkan ke mana? Ke laptop yang satunya. Ini sudah nggak kepake, sudah tinggal berapa giga ini. Bisa. Tinggal 15 giga. Yang ini Hardbox yang lalu sih, yang waktu perkuliahan pengantar sains data ya. Dan juga waktu itu saya buat riset, ini bisa. Yang satunya Ubuntu, ini isinya nanti untuk dimukan sampean waktu final project di UTS. Kita ada final project ya. Oke, kemarin sudah saya mencoba kan nih, beberapa ada yang berhasil. Ini seperti yang lalu sebenarnya sih. Seperti yang lalu, tujuannya ini memahami cara kerja Hadoop ya, menggunakan program word count. Nanti sama kalau algoritma yang ada di situ ya berdasarkan Java itu memang sudah di model MapReduce. MapReduce itu kan sudah saya tahu ya model pemetaannya berbasiskan map dan reduce ya, di tengah-tengahnya ada shuffle. Jadi ada proses map, ada proses counting per individual word misalnya,
sampai nanti akhirnya ke reduce ya, sampai ke penyatuan atau integrasi masing-masing word sampai akhirnya nanti dihitung nih, dihitung berapa counting word per individu yang ada di tiap paragraf. Misalnya kalau di kasusnya di word count. Oke, ya itu kemarin sudah saya sediakan kan file Java-nya ya. Sudah saya sediakan file Java-nya, sampean copy paste ke hitung kata, ya ke directory, sampean buat directory baru saja. Ya, terus kita compile Java itu agar nanti jadi kelas-kelas ya. Jadi nanti dia nge-create kelas-kelas baru. Ya, di situ ada, cuman perlu export class path dari Hadoop itu. Jadi kalau saya mencari di directory /usr java jdk sampai .jar itu ada file tools .jar-nya itu. Saya coba cari secara manual mesti ketemu. Kemarin saya Mas Ardi itu sudah ketemu, tapi ketika eksekusi file Java-nya jadi kelas itu error. Saya pernah sih, saya ingat lupa dulu pernah juga mahasiswa saya waktu itu mengoperasikan ini, mengimplementasikan ini juga error ketemu. Coba nanti Mas Adi masih error enggak Mas kemarin? Ketemu solusinya enggak? Sudah bisa Pak, alhamdulillah. Solusinya apa? Saya lupa ingat. Saya coba terus Pak kemarin. Iya, solusinya mungkin suruh sabar. Oh, ya sudah sering-sering restart ya. Ya itulah mungkin environment-nya juga ya. Karena selama tools.jar-nya ada, ya seharusnya bisa. Ya. Karena memang itu bagian eksekutor jadi kelasnya. Nah, Java tadi setelah di-compile ya, muncul word count class ya, terus word count reducer sama mapper. Itu ada dua file ya. Untuk melakukan MapReduce ya, memang dari situ dia sudah terekstrak ya. Ya sejauh ini memang kita masih belum sampai tahap develop ya, kita masih tahap menggunakan. Karena beberapa materi tentang build benar-benar map sama reduce dari nol itu kok saya nyarinya susah ya. Selama sejauh ini yang kita bisa gunakan itu kita gunakan yang ada map reduce. Dan beberapa tools kadang memang tidak menitik beratkan ke pembuatan, tapi lebih ke arah penggunaan. Jadi tools kita tuh menggunakan tools sebenarnya. Nah, terus ketika kita membuat directory ya, ini kita coba membuat directory ke dalam HDFS-nya, bukan di lokal ya, tapi ke HDFS, ke Hadoop File System, punyanya si Hadoop tadi. Nah, dengan perintah itu tadi, Hadoop File System min make-dir, jadi kita buat directory make ya, terus HDFS titik / user / Hadoop 1 ya. Jadi kita buat directory baru namanya user / Hadoop 1. Untuk nanti kita mau menempatkan file atau apa, kita letakkan di situ. Kita masukkan ke alam gaibnya si Hadoop itu, bukan di lokal ya, bukan di lokal. Ketika sama cek ya, itu nanti portnya 50070 ya, di localhost. Bukan local file system ya, tapi local host-nya. Itu kita ya sama mencoba ya, klik di utilities, browse the file system, cari di situ. Ada directory baru ya, atau pengguna juga ya, namanya Hadoop 1. Terus kalau saya cek di terminal ya, itu Hadoop file system main ls. Jadi nanti ls berarti list dari directory yang kita punya, nanti kelihatan di situ ada atau enggak. Kalau enggak ada, kita create di sini. Kita create Hadoop file system and make directory. Nanti di dalam Hadoop 1 itu ada / hitung kata. Kita buat directory baru di situ lagi. Ini kita buat word ya, kalimat sentence ya,
kita masukkan ke file 01, yang satunya file 02. Ada hello world by word sama hello Hadoop goodbye Hadoop. Oke, terus kita buat lagi ya. Jadi ada dua cara, boleh dengan menyertakan Hadoop file systemnya seperti ini, atau langsung ke path-nya. Bisa /user Hadoop 1/hitung kata /input. Jadi file yang sudah kita buat tadi ya, ini karena ini ada di lokal, ya masih di lokal. Nah, ini kita mau kirim ke HDFS-nya ya, dengan cara kita copy from lokal dengan script Hadoop fs min copy from lokal file 01 ya. Kalau dikasih asterisk ya bintang itu selama ada file yang namanya susunannya file kosong berapa, itu akan dikopikan ke direktori yang kita tuju. Misalnya mau ke mana ke Hadoop file system kita. Ya. Karena itu ketika di copy, ya dia akan muncul di sini. File 01, file 02. Oke. Lalu kita lihat ya di Hadoop file system sudah ada atau enggak. Kalau ingin kita coba cek secara terminal isinya apa, kita pakai cat ya. Cat nanti kelihatan. Oh, isi dari file 01 itu hello word by word. File 02 itu hello Hadoop goodbye Hadoop. Oke. Nah, terus kita coba mengeksekusi file .jar yang sudah kita buat tadi ya, sekaligus word count map reduce-nya gitu kan. Nah, ini tapi kita sediakan dulu output-nya. Tempat output kita mengeluarkan hasil proses map reduce tadi. Ya. Nah, ketika nanti kita mau mengexecute ya Hadoop jar wc.jar word count yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita inputan yang mau kita proses ada di direktori input, ya, nanti outputnya akan tersimpan di dalam direktori output ini. Ketika di execute thread, nanti kelihatan log ya, log nanti sama lihat di situ. Ada map reduce-nya proses ya, mulai dari map 0%, reduce 0%, terus berangkat dari map bekerja 100%, reduce-nya masih 0%, lalu map 100% bekerja, reduce-nya juga bekerja 100%, baru sukses. Nanti kalau error biasanya mesti muncul ya, map-nya kerja apa enggak, reduce-nya bekerja apa enggak, nanti kelihatan. Nah, ini beberapa proses map reduce ya. Dia pasti menggunakan memori. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Makanya nanti ketika final project nanti saya coba demokan gitu ya. Sebelum nanti sama yang mengimplementasikan. Ketika map reduce itu bekerja, misalnya saya punya memori di sini misalnya 8 GB. Sedangkan yang saya set untuk virtual itu misalnya 6 GB. File yang saya gunakan nanti saya kopikan, bukan file yang seperti ini yang hanya 1 kilobyte ya, enggak. Bisa sampai 500 sampai 1,5 giga gitu ya. File saya punya data ini copy paste dari data iris ya. Data umum itu data iris untuk machine learning. Itu saya copy paste saya duplikasi sampai akhirnya jadi besar, atau nanti ketika final project bisa saya minta sampean cari file yang besar sekalian, yang numerikal ya, bukan yang kategorikal, yang numerikal. Kisaran semakin besar lebih baik ya untuk menguji Hadoop ini ya kemampuannya. Kira-kira dia mengeksekusi berapa menit gitu ya. Nanti tuh beban memori akan kelihatan, akan kelihatan. Jadi ketika dia bekerja, misalnya machine learning, kita ingin mengklasifikasikan satu data misalnya, untuk menentukan ini bunga iris
apa itu, bunga iris A, B, C misalnya. Ketika proses learning, proses training, ketika dia membuild model, ya dia akan membuat ya, dia akan mengusahakan memori-memori yang sudah ada di set sama dia, nanti akan diagram pie-nya itu akan kelihatan bekerjanya load-nya itu berapa persen sampai dia akhirnya turun lagi nanti memori yang sampean punya. Nah, kemarin itu sempat saya dokumentasikan ketika saya menggunakan data, saya lupa antara 500 sampai 1 giga. Itu kelihatan sekali mulai dari diagram pie-nya itu kosong, empty. Ya mungkin terpakai paling kecil lah. Sampai akhirnya beban memori itu naik, naik sampai akhirnya dia turun lagi. Ini proses naik turunnya itu perlu kita lihat juga ya. Kira-kira butuh berapa lama dia dia mulai fase training sampai akhirnya dia bisa melakukan learning sampai akhirnya di testing sampai keluar akurasi gitu. Nah, itu nanti yang kita mau kita implementasikan di final project gitu. Dan nanti sampean instalasinya mulai dari nol ya. Tidak menggunakan punyanya Oracle Big Data Lake enggak. Nanti kita pakai Ubuntu. Hanya saja saya kenalkan di Oracle Big Data Lake ini fitur-fitur yang dia punya itu apa saja sih. Gitu. Termasuk query-nya, dia itu punya model query sendiri Mas Mbak. Bukan seperti MySQL atau PostgreSQL, dia punya namanya XQuery Transformation, dia punya sendiri. XQuery. Oke, ya saya rasa kalau yang ini sudah pernah sama implementasikannya waktu pengantar data yang awal dulu ya, itu saya kenalkan platformnya Hortonworks ya, punyanya Big Data Hortonworks. Saya coba ke sini dulu ya. Ke Big ya, kita sudah masuk ke mana? Ke query menggunakan Hive dan Big ya. Oke. Ya. Big dan Hive sama-sama, dia sama-sama query ya. Ya hanya saja kebanyakan yang sering kita gunakan itu Hive ya. Kalau saya sendiri sering pakai Hive. Baik Hive yang query by user atau model drag and drop. Jadi kalau di Hortonworks itu kita bisa gunakan model drag and drop ya. Nanti saya coba tampilkan. Atau Hive yang memang dari benar-benar natif. Jadi kita query biasa. Gitu. Ya, beberapa platform big data itu misalnya seperti ini yang pernah saya demokan itu ya. Set object. Ya, misalnya seperti ini. Ini sayangnya belum saya screenshot. Jadi misalnya di Metabase ya. Di Metabase itu kita dikasih 3 pilihan Mbak Mas. Mbak 3 pilihan mulai dari native query ya. Nah, ini native ya. Ini native. Tapi ini background-nya pakai Postgre sebenarnya. Pakai PostgreSQL. Terus ada yang model drag and drop ya. Kalau ini drag and drop. Bukan scratch ya. Ini drag and drop. Jadi kita bisa mainan agregasi data di situ, kita mau nempatkan posisi kolom sebagai datanya apa, yang join data antar tabel yang mana, terus summarize-nya itu mau sum quantity atau mau pakai min max ya, atau mau pakai average dan sebagainya, termasuk nanti sorting sampai ke bagian group by ya, group by-nya atau sampai having. Misalnya kalau sama query kan ada group by, ada having dan sebagainya. Nah, ini bisa tertata seperti itu. Mulai dari data yang mau ditampilkan apa, join data agregasi tabelnya apa,
summary quantity-nya apa, ya, untuk summarize-nya, dan sampai ke sorting, ya, sorting atau nanti order by juga bisa. Ini by ini ya, apa namanya, bukannya model natif, tapi drag and drop. Atau nanti multi level, jadi query-nya bisa karena di Metabase itu nanti ada yang single query, ada yang juga multi query. Nah, nanti ada tombol-tombolnya itu beda, tempatnya beda, ada di sini. Ada di tombol plus itu. Nanti kita klik nanti muncul 3 fitur. Mau query-nya by apa. Apakah boleh nanti kita mainan Metabase ya. Nanti kita konekkan dengan PostgreSQL ya. Nah, PostgreSQL. Sejauh ini yang database yang sudah diajarkan apa ya, Mas Mbak? Yang sudah diajarkan menggunakan apa ya? Halo? Sejauh ini menggunakan apa? Query-nya? Pakai MySQL doang. Nah, soalnya. Gimana Mas? Mas? Pakai MySQL doang. MySQL. Ya itu enggak apa-apa. Itu dasar Mas. Ya enggak apa-apa. Itu sebagai fondasi sampean melakukan query. Walaupun aplikasinya mudah ya, tapi fitur-fiturnya juga perlu dipelajari lebih mendalam ya. Bukan hanya truth saja, bukan hanya create, read, update, delete saja, tapi juga di situ ada proses misalnya sampean ingin melakukan ya itu tadi yang saya bilang agregasi, join table, bukan hanya satu table tapi bisa sampai 4, 5 table ya. Atau sampai melakukan forecasting. Jadi kalau di query MySQL itu bahkan ada fitur untuk untuk melakukan forecasting data. Itu juga bisa. Cuma agak rumit memang. Kita perlu membuat prosedur dulu di situ. Atau apa ya, yang perlu saya explore itu banyak sih sebenarnya. Jadi kalau saya melihat beberapa tutorial di MySQL, dasar-dasar itu nanti yang bisa membantu sampean bisa memahami bahasa query yang agak lebih tinggi daripada MySQL nantinya. Ya, cukup banyak sebenarnya yang perlu dieksplorasi ya di MySQL itu. Ya, monggo enggak apa-apa, sampean lanjutkan terus untuk mempelajari MySQL itu. Oke. Nah, di materi ini ya di pick and have karena dia itu ada di layer data access ya, di layer data access. Nah, ini kalau kemarin Hadoop-nya kan bagian bis ya, dia bagian storage ya. Sedangkan untuk aksesnya itu pick and hive. Nah, kita gunakan nanti data suhu NOAA ya, data suhu. Tapi boleh sama kalau mau mengeksplorasi dengan data-data yang lainnya juga monggo, enggak ada masalah. Jadi data NOAA itu saya explore kemarin nyari ya dulu sih ya, National Oceanic Atmospheric Administration ya, data dari kesatuan dari laut ya. Nanti kalau pengen sampean pakai data yang lain juga monggo, nggak apa-apa. Nah, kalau sama cek peak version-nya, coba mungkin pasti sudah yang terbaru mungkin ya, peak version-nya. Nanti sampean coba pick main version, min-nya 2 kali. Terus dari data NOAA yang sudah saya sediakan di Google Drive itu, sampean ekstrak ya nanti. Nanti kalau sudah terekstrak di unzip ya. Nanti sampean cek di situ ada data beberapa tahun ya, beberapa data tahun yang lampau. Lalu sama coba nanti buat direktori baru lagi, beri aja namanya suhu. Jadi kalau default-nya di home Oracle suhu. Nah itu tar.gz ya. Dari zip terus nanti sampean coba perbaiki dulu datanya karena memang ada beberapa data yang rusak di situ. Ada sekitar 2 file ya. Ini 2 file 90 hapus. Ya Allah.
Ya mohon disampaikan ya kalau saya enggak sunscreen. Tapi saya cerita Metabase tadi share screen ya? Share screen, Pak. Oh iya Pak, ada Pak. Ya sorry. Nah ini kadang enggak enaknya di rumah itu kadang memulainya agak sulit ya, karena setengah 8, jam 7 itu sudah setengah 7 mungkin sampai 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 jam 7 anak bangun, nah mulai menyiapkan A, B, C, D, enggak langsung kayak di kampus. Di kampus saya bisa langsung cus gitu kan. Nanti sama kalau sudah berumah tangga mesti muncul itu rasa enggak enak sama istri. Yang belum nikah, yang sudah nikah, sama kan belum nikah. Aduh, oke, saya lanjut. Sampai mana tuh? Oke. Nah, ini yang saya ceritakan ada ini ya, apa namanya, yang perlu sampean paham kenapa harus pakai sintaks ini, kenapa harus pakai apa, perintah ini gitu, sehingga sampean juga bisa menganalisis ya, cara menggunakannya. Apa ini tadi? Ya, nah ini kita coba lagi ya, kita perbaiki data-data yang, mungkin ada yang rusak di situ, kita remove nama filenya di situ ya. Ada remove file yang 08 sekian sama 1245 sekian, itu kita remove. Terus kita coba gunzip ya untuk mengunzip semua file yang kita punya tadi, ya. Terus kita coba, store data dari, suhu semua itu kita pindahkan semua ke dalam suhu all.txt. Jadi nanti membentuk tabular, ya membentuk tabular. Lalu kita coba misal cek, berapa sih, jumlah data row yang ada di file suhu all.txt itu tuh kita punya sekitar 803.000 sekian baris. Padahal kalau ini sebenarnya besar, tapi kalau dihitung secara size ya itu kecil ya, kecil. Ya, row 803.000 itu masih kecil. Karena yang kita bisa maksud sebagai big data itu kalau memang ya secara size besar ya, karena belum tentu row-nya banyak tapi size-nya besar itu belum tentu. Karena setiap row itu akan menyimpan beberapa field kan. Apakah setiap row punya field yang banyak, itu juga belum tentu, ya. Makanya yang jadi tolak ukur termasuk bahkan bukan hanya jumlah kolom, bukan hanya jumlah field, tapi value yang ada di field itu berapa besar, gitu, ya. Kalau hanya menyimpan nilai kosong, satu, ya, yes, no, atau apa, ya cuman hanya nominal gitu kan, nah itu baru masih kecil. Kecuali di dalam satu field itu banyak kolom, terus banyak kolom juga menyimpan banyak value. Satu kolom menyimpan value-nya beberapa sentence misalnya. Nah, itu bisa jadi, apa, string yang dia simpan mesti banyak dan bit yang dia simpan pasti besar, gitu. Itu yang akan memberikan dampak terhadap yang namanya big data itu. Karena ini hanya numerikal, ya, ya kemungkinan size-nya kecil, ya. Nah, ini sebagai simulasi saja sih, gitu. Oke. Terus ini coba misalnya, yang kita store-kan di situ adalah kolom ke-16 sampai dengan 19. Biasanya kita parsing ya, kita ambil kolom, yang 16 sampai 19 ya. Nah, itu yang bagian tahun, jadi sudah diatur Mbak. Nanti kalau sampean buka di situ ada kolom-kolom tertentu ya, kolom-kolom tertentu ya, untuk yang tahunnya ada di kolom 16 sampai 19. Terus yang suhu ada di kolom 90 sampai 92 ya. Terus yang quality ada di kolom 93. Jadi di parsing kita merge lagi, kita gabungkan lagi. Ada tahun, suhu, quality. Ya, mungkin untuk kolom-kolom yang lain ya mungkin, sebagai row datanya ya, data-data atau bisa kita sebut itu meshi data, meshi data gitu, ya.
Nah, ini kita sudah punya data yang baru ya, quality.txt ya. Quality.txt ada kita katakan di sini semua, adanya tahun.txt, suhu.txt sama quality.txt ya. Lalu kita gabungkan semua itu, kita storekan ke dalam suhu tab.txt. Nah, nanti terbentuk 3 kolom di situ ya. Tahunnya berapa, suhunya berapa, kualitinya apa. Ya, terus kita coba copy from lokal ya, kita storekan ke dalam Hadoop file system ya, ke HDFS, kita kopikan di situ. Nanti kalau kita coba min ls akan muncul semua list apakah suhu tab.txt tadi sudah masuk atau tidak di dalam, gitu ya. Nah, setelah kita coba cek ternyata dia besarannya. Nah, ini Mas, Mbak ya, nanti coba sama explore lagi. Jadi di dalam Hadoop file system ada yang namanya itu block size. Block size ya. Ceritanya tuh gini. Jadi saking ini saya belum bisa nampilkan data yang bergiga-giga ya. Nanti kalau bisa nanti saya tampilkan. Jadi ketika di big data itu, misalnya file saya itu sekitar berapa? Misalnya 1 giga. Misalnya 1 giga. Oracle atau big data, Oracle Big Data Lite yang ada di sini ya, atau Hadoop-nya terutama, mereka itu punya block size, Mas, Mbak ya. Punya block size, punya maksimum. Artinya apa? Ketika saya punya file yang besar, misalnya 1 giga, ya 1 giga, atau 500 MB aja dulu ya, 500 MB. Kalau memang maksimum block size-nya itu 64 MB, ya, nah dia itu baru bisa menyimpannya itu akan dicacah-cacah sesuai dengan besaran. Jadi saya kurang paham ya, apakah MB ini memang MB-nya besar atau MB-nya kecil ya. Tapi setahu saya sebenarnya MB-nya memang MB besar ya, MB besar, megabyte ya. Kalau bit itu BYT ya, megabyte itu kalau yang bit itu BITE, kalau ini BYTE. Nah, ini kalau misal size yang file yang kita punya itu misal 500 MB, sedangkan block size yang disimpan di dalam satu file system hanya 64 MB, maka file saya itu akan dicacah-cacah sampai sejumlah dengan besaran 500 MB tadi. Jadi misalnya kalau saya punya 64, kalikan saja berapa jumlahnya hingga sampai nanti akhirnya ketemu 500 MB. Jadi tidak penuh. Jadi bisa jadi kalau 64 ada sekitar berapa ya? Antara 8 block size mungkin ya, 8 block size-an dan sisanya nanti mesti nggak penuh 64, mungkin sisanya berapa MB gitu ya, tinggal sisa tadi. Ini 64, sisanya berapa? Gitu. Karena di sini suhu tab hanya 8,43 MB, ya berarti dia block size-nya masih banyak slot kan ya, masih banyak slot. Ya, kisaran 50 berapa? 50-an sekian ya, itu masih ada. Sehingga block size-nya tidak penuh. Tapi kalau block size-nya ini, kalau data yang kita punya itu misalnya 500 MB, maka block size ini akan dicacah-cacah lagi jadi file-file part-part lagi. Misalnya saya punya data iris, bunga iris misalnya. Ini jadi bunga iris part 1, bunga iris part 2, bunga iris part 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu yang akan ini sudah diatur oleh Hadoop, sudah diatur. Agar nanti kinerjanya memang bisa terdistribute gitu ya. Jadi nggak gelondongan penuh, file itu ditarik, ya diproses, sampai akhirnya dijadikan proses misalnya training atau learning. Gitu. Jadi model distribute, Mas Mbak. Nanti kalau nanti kita bisa buktikan ya, block size-nya nanti kalau kita filenya besar, itu nanti dia akan dicacah. Gitu. Itu memang sudah bawaan dari Hadoop. Ya. Oke, terus ini misal kita pakai Peak ya, bukan Hive, nanti yang Hive ada di bawah. Misal kita pakai Peak, kita coba aktifkan dulu. Jadi kita aktifkan dulu Peak-nya dengan Peak Grant ya, Peak Grant nanti dia akan masuk
mode eksekutor untuk peak-nya, gitu kan. Nah, ini coba kita load data suhu sama dengan load file suhu tab yang kita punya, ya, yang ada di Hadoop itu. Terus dengan struktur dari tabel itu ada year sebagai integer, temperatur integer, quality-nya integer, ya. Terus kita dump data suhu, ya, untuk melihat kira-kira data suhu sudah masuk apa enggak, ya. Nah, ini kan sudah masuk semua. Dump kelompok tahun. Ini aliasnya berarti ini. Nah, ini caranya gini. Jadi misal kalau ingin saya menampung query, ya, query yang kita punya misalnya, kita bisa buat kelompok tahun equal group data suhu buyer. Nah, maka dia akan melakukan kalau grupnya ini secara descending kayaknya. Plus 32. Ya, jadi grup by data suhu buyer, ya. Grup data suhu buyer. Ya, dia akan mengelompokkan data suhu ini, ya, buyer, berarti berdasarkan tahun. Ya, berdasarkan tahun. Ketika kita coba dump ini seperti cat, ya. Kalau di terminal seperti cat, ya, dia bisa memunculkan hasil simpanan dari file kelompok tahun data suhu yang kita punya tadi. Lalu kita coba store, ya, store kelompok tahun into nama directory. Ya, nanti ketemu output dari file yang kita execute tadi ada di nama dir. Jadi di HDFS kita coba sama cek di nama dir itu akan muncul file kelompok tahun itu disimpan di dalam outputnya ada di dalam slash nama dir. Recordnya ada 32 misalnya. Ukurannya berapa dan sebagainya. Jadi store kelompok tahun into nama directory. Ini beda ini ya, beda sintaks ya. Kalau di MySQL ya kita harus membuat select bintang from-nya baru group by di belakang. Kalau ingin insert ya kita gunakan insert. Ini ada yang namanya store. Ada yang namanya store kalau di pick ya. Kalau di pick. Oke. Nomor 12. Nah, ini coba kita periksa filenya pakai Hadoop fs-ls. Di situ ada nama dir. Nanti kalau semen coba cat, ya nanti muncul sesuai dengan output yang sebelumnya tadi. Ya. Ada cat, nama dir, ada juga kalau bisa kita lihat detail dari nama dirnya itu bisa kita cek ya. Filenya karena di directory itu ada nama file part ya. Jadi beberapa bagian nanti coba dicek di mana. Di file directory nama dir itu biasanya outputnya memang muncul part min 0 berapa, part min 1 berapa. Dicacah, dia lakukan partisi di situ. Ya. Nah ini menarik juga ini cara sintaksnya dia untuk melakukan pencarian data maksimum misalnya. Maksimum sama dengan for each kelompok tahun generate group max data suhu.temp. Jadi kita mencari data temperaturnya maksimum ya, di tiap-tiap tahun. Di tiap-tiap tahun berdasarkan kelompok tahunnya. Yang tahun 1901 itu suhu tertingginya misal 999. Ya. Kalau 1902 328. Pakai for each, jadi proses perulangan, generate group, max-nya data suhu.temp, diambil dari data suhu.temp. Ketika di dump,
maksimumnya akan muncul seperti ini. Sampai 1932 tadi. Jadi kalau di MySQL beda lagi nanti cara untuk melakukan query-nya. Kalau ini di Pig. Kalau mencari average ya rata-rata itu kelihatan kan ada kalau tadi pakai max ya, yang di sini pakai average. Hampir sama, dia juga for each, terus generate grupnya, terus di rata-rata masing-masing data suhunya. Ya. Oke. Nah ini juga saya berikan beberapa contoh. Kalau kita melakukan big join ya, big join. Kalau tadi kan hanya baru single ya. Kalau big join di sini seperti apa? Misalnya kita isikan ada nama data 1, terus kita juga ada data kedua, Amir, Badu, Doni, Joko, data 2, Budiman, Rahman, Donita. Ini coba kita load dari lokal. Ya. Kita kopikan ke Hadoop file system lagi. Ya. Bisa diakses oleh si Pig tadi. Terus kita coba load ya. Load kalau data yang pertama tadi ada ID, nama, terus yang berupa karakter ya, karakter, satunya juga di data kedua itu nama, karakter, terus kita kasihkan satu slot lagi, ID-nya juga integer, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini kita mau joinkan masing-masing ID ya, masing-masing ID. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 sama 3. 4-nya berarti tidak ada korelasi agregasinya. Nah, ini coba kita dump, coba kita cek sudah masuk apa enggak datanya. Nah, kalau kita coba joinkan, ya kita pakai join data 1 by. Nah, ini kolom ke 0 tadi, by-nya berarti kolom ke 0 dengan data by kolom ke 1. Jadi kalau kita lihat data 1 kan kolom ID-nya kan ada di depan. Maka dia menggunakan kolom 0. Tapi kalau data kedua by kolom ke 1, berarti setelah nama yang data kedua kan ada nama orang, terus sebelahnya ada ID. Maka dia panggil itu ID yang ada di sebelahnya. Baru dikawinkan, dijoinkan, muncullah data seperti ini. 1 Amir Budiman 1, 2 Badu Rahman 2, dan seterusnya. Oke. Kalau tadi join ya, masih ingat ya kalau nanti antara inner join dengan left outer join atau right ya, right outer join dan sebagainya itu kan banyak ya tipe-tipe dari join ya. Jadi kalau di diagram Venn-nya itu kalau inner join berarti ada di tengah, di dalam itu. Kalau outer join berarti ada di masing-masing lingkaran. Ya. Kalau right join berarti dia condong ke data yang ada pada kanannya. Ya. Intinya kalau ada data yang agregasinya hanya ada di kanan, ya yang kanan saja yang muncul. Kalau ya dari kiri, misal left join ya, yang ada yang di join kanan kiri saja yang akan dimunculkan. Karena di sini pakai left outer, berarti nanti karena yang nama Joko di sini tidak ada padanan ID-nya, ya berarti dia tetap ditampilkan. Kecuali dia pakai right outer. Kalau kita pakai right outer, berarti nanti si ID keempat itu tidak akan ditampilkan. Masih ingat ya, inner join, left outer atau right ya, right outer. Itu mesti beda-beda. Oke. Lalu setelah yang big tadi kita punya Hive ya. Hive itu data akses. Itu sama coba tinggal execute juga Hive ya. Hive nanti muncul juga di situ. Nah, kalau Hive itu enaknya bahasanya memang agak 11-12 seperti MySQL. Berbeda dengan big tadi.
Kalau pick itu memang murni agak beda juga sih, agak bahasnya beda sekali. Kalau have itu mirip 11-12 seperti query biasa. Termasuk perintah show table. Show table itu di mana di MySQL itu ada show table itu ada, atau show database juga ada. Cuma kadangkala kalau di Hive karena memang dia itu bukan relational database ya. Jadi jangan diharapkan nanti di situ ada agregasi. Ya. Jangan diharapkan bukan agregasi. Jangan diharapkan ada relasi ya, relasi table ya. Karena paradigmanya beda Mbak Mas ya. Karena ini kita ngomongkan bukan tentang relational database, kita ngomongkan tentang big data di mana beberapa data itu memang cukup besar ya, sumbernya macam-macam gitu ya. Kadangkala masalah relational database tadi itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena ditekankan nanti kepada analisisnya. Bukan tentang relational database lagi. Kalau relational database basisnya itu memang untuk menyimpan data, merecord, men-tracking data. Ya, itu beda ya, beda. Jadi memang relational database misalnya sampean punya data sistem informasi gitu ya. Menyimpan medical recordnya pasien, menyimpan medical recordnya orang-orang sakit dan sebagainya. Di mana dia harus diagregasikan dengan tabel-tabel profil, nama kelurahan, nama rumahnya, lokasi rumahnya dan sebagainya. Di mana tabel-tabelnya berjajar dengan berelasi. Di big data enggak perlu seperti itu karena layernya sudah layer nanti ke analitik. Makanya nanti kalau saya coba berikan bayangan ya, ini project saya yang lalu. Nah, ini. Waktu saya di Pemkot itu jadi beda ya, beda. Di fase data source-nya mungkin oke lah. Kalau data source-nya mungkin nanti ini pasti dari beberapa database relasional ya, pasti dari beberapa database relasional. Data misalnya di situ ada data penjualan e-commerce misalnya atau data pengaduan dan sebagainya. Nah, ini oke, relasional, memang row-nya relasional. Tapi ketika kita coba ekstrak ke beberapa kita nyebutnya itu data warehouse ya, data warehouse sebagai gudang datanya yang punya relasional ada di sini Mas Mbak. Nanti yang ada di sini hanya melakukan up to date ya, up to date terkait dengan pembaruan data yang ada di data source. Jadi tidak urusan di sini. Yang namanya data staging di situ sudah ada urusan terkait dengan relasional. Ya. Karena di sini hanya untuk menampung, ya, untuk di-load-kan, untuk ditampung, yang ada sebagian kiri ini memang relasional. Setelah kita mendapatkan kolom-kolom yang memang hanya kita butuhkan saja, ya di sini akan berlaku hanya untuk melakukan read, ya. Tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan updating langsung di sininya, di proses titik di stacking tidak boleh. Jadi bisa dibayangkan ada data source, ada bagian untuk menampung. Ya, menampung. Data stacking sampai data storage ini menampung. Sampai nanti akhirnya ke ujung ini BI-nya, business intelligence-nya. Jadi dari data source, data stacking, data storage, dua ini tidak boleh diubek-ubek kecuali dari ada di sininya dulu. Kalau di sini data source boleh lah. Karena di sini relasionalnya ada di ujung, ada di hulunya ya. Hilir hulu kalau ada di ujungnya. Gitu. Jadi MySQL-nya boleh, misalnya kalau di data source-nya itu memang relational database, tapi ketika dicoba untuk di-load-kan ke dalam data staging atau data storage ya, tempat untuk menampung beberapa integrasi data yang ada itu fix ya, enggak boleh. Di saat itu tidak boleh diubah dulu, kecuali ada diubah dari sini. Lalu gimana Pak caranya untuk memeriksa ada pembaruan data yang ada dari sini? Nanti di sini ada log. Di ilmu data warehouse itu ada namanya log di sini. Log. Di log itu nanti bisa tahu
kapan terakhir data itu diupdate. Misalnya ini dipakai batch processing, nanti per 24 jam sekali dia melakukan updating data diambil dari beberapa source tadi. Nanti diupdate ke sini. Diupdate 24 jam sekali. Misal sesuai dengan set yang kita coba ya. Yang sesuai set jam yang kita pakai. Gitu. Ya. Itu bedanya. Ya. Jadi di big data itu memang tempat menampung sebenarnya. Jadi enggak langsung ke data source-nya. Di Hive itu memang sama nggak akan ngelihat di situ apakah ada relasi itu. Ini berdiri sendiri-sendiri ya, karena dia sudah model tampungan. Ya, model penampung. Oke. Nah, ini saya coba lanjutkan yang tadi, tabel suhu tadi ya. Tahun integer, suhu integer, kuantitas integer. Kita coba create tabelnya, ini hampir sama ya, seperti di MySQL. Kita create tabelnya, nama kolom field-nya apa saja. Lalu kita coba copy form lokal ya, dari data suhu tab itu kita masukkan ke dalam tabel suhu yang kita punya. Ya. Lalu kita coba cek ya, apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk untuk data suhu Hive. Jadi kita buat baru di directory tadi ya, da_suhu_hive/suhu_tab.txt. Ya, jadi ke copy form lokal ini ke sini. Lalu kita manfaatkan data suhu Hive yang kita punya tadi, ya, dengan susunan seperti ini ya. Create external table suhu temp tahun integer, suhu integer, kualitas integer. Lalu formatnya dilimitnya pakai /tab ya, pakai tab tadi. Tastur text filenya, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya. Kita sudah buat penampungnya di atas, lalu kita copy form lokal, ya, lalu kita coba copy isi dari suhu temperatur ini. Ya. Lalu kita pindahkan ke tabel utama, ya. From suhu temp insert override tabel suhu select bintang from. Nah, kalau di sini kita hanya simulasi saja, dari tabel suhu temp tadi. Suhu temp dikopikan ke tabel suhu. Jadi dikopikan ke tabel suhu. Nah, di sini ada perintah select bintang from, berarti dikopikan semua apapun yang ada di tabel suhu temp. Gitu ya. Ketika kita coba query select bintang from suhu, maka isi kopiannya akan muncul. Nanti silakan bisa dilakukan, sama kan sudah paham kan, melakukan query min max average di MySQL. Nah, silakan nanti dilanjutkan di dalam Hive ya, di dalam Hive yang ada di situ. Ya, jadi kalau melakukan select bintang from untuk group by itu seperti apa dan juga min max-nya, average-nya yang ada di MySQL yang sudah saya pelajari seperti apa sama yang implementasikan di Hive ini. Gitu. Ya. Saya mencoba explore ya. Karena saya banyak waktu, jadi mohon bisa dieksplorasi Hive itu. Pak, apa boleh Pak, saya mencoba beberapa praktik yang di luar mata kuliah jenengan. Ya, silakan, enggak apa-apa, boleh saja. Ya. Agar sampean bisa mendapatkan ilmu-ilmu lebih selain yang apa yang saya sampaikan di sini. Gitu ya. Kalau sebatas ini hanya saya berikan ya tentang data suhu. Nanti kalau sampean pengen explore query pakai data yang lain, lebih bagus, lebih baik. Ya. Ini data NOAA. Sebelum saya lanjut ke beberapa materi yang lain, ada yang perlu didiskusikan dulu? Silakan. Iya, izin masuk, Pak. Iya, silakan, Mas. Ini, Pak, di bagian hadap dan MapReduce yang itu, yang word count. Itu Mhm. kan untuk file satunya kan berisi hello world by word. Kan untuk teks yang lengkapnya kan ada petik 2 di awal hello world by word, terus ditutup dengan petik 2 lah itu
di tempat saya Word yang pertama dengan Word yang terakhir kok dibedakan itu kenapa ya, Pak? Iya sih. Iya itu, Pak, yang di file Ini 01. kelihatan Mas, yang ini yang mana? Iya, ya itu yang Word pertama Ini? dengan Word kedua, itu kan kok Oh iya. dibedakan kenapa? Kok Iya dihitung iya. tapi dibedakan. Oke. Terus Iya. sama juga yang di bawah itu yang hadap sama hadap juga dibedakan. Mhm. Terus yang kedua soal ini, Pak, soal peak dan hive. Mhm. Itu kok data noma.zip-nya kok harus dipindah ke /opt itu kenapa, Pak? Harus dipindah ke direktori tersebut? Iya iya. Iya, Iya, udah, Pak, terima itu kasih aja. Mas Ibnu, pertanyaannya bagus ya. Ya. Jadi ini saya kan memang mau membuat modul ini by tutorial ya. Artinya gini, saya perlu menyediakan, memperkenalkan sintaks-sintaks, model sintaks yang ada di Hive itu dan Peak itu seperti apa dulu, gitu kan. Terutama perintah-perintah yang kita mungkin juga belum familiar kan ya. Saya waktu belajar big data dulu itu juga gitu. Ini suhunya masih 37. Sebentar ya, saya dinginkan laptop. Iya, kita lanjut. Jadi yang pertama waktu saya belajar big data itu juga ini sintaks atau skripnya ini apa sih di big data itu. Sejauh ini memang ada model apa namanya tools big data itu by kita setting dari awal ya, by kita setting dari awal atau kita hanya ngelut ya. Jadi kalau sampean tahu WordPress gitu ya, WordPress kan kita sebenarnya instalasi di WordPress, kita load-kan ke dalam apa, hosting gitu kan, ke dalam hosting, kita execute, jalankan, selesai. Jadilah sebuah, eee, website ya, website by WordPress kan gitu ya. Nah, di big data itu juga sama. Ada yang model kita ngoding dulu atau configure seperti ini, ya, tapi memang repot Mas, repot sekali. Configure ini harus memastikan port-nya benar, memastikan nama URL-nya benar, semuanya harus tepat konfigurnya, baru dia jalan. Atau model load. Jadi load itu kita sudah punya model sistem bawaan. Jadi kalau di WordPress itu model WordPress, kalau di Big Data itu ada namanya itu Ambari. Ambari. Saya kan pernah tanya itu ke teman saya yang bagian data engineer di Pemkot itu. Itu kalau misal kita mau memanfaatkan tools big data ini untuk kita hostingkan, benar-benar kita implementasikan ke hosting, itu bisa enggak gitu? Apa harus melalui konfigur Linux ya, seperti ini ya, atau bisa langsung pakai model load data dan langsung kita gunakan gitu. Dan kita tinggal ngatur langsung ada UI-nya, ada user interface-nya tanpa seperti ini, tanpa seperti ini. Nah, jawaban dari teman saya itu, ya itu, kalau model konfigur seperti ini, repot memang, lama, ya. Kita ngatur terminalnya, apalagi kalau di cPanel kan terbatas ya, tidak semua akses terminal, terus privilege dari direktori itu diberikan, ya, tidak diberikan. Maka dari itu beberapa opsi yang lain itu ada yang namanya Ambari, Mas. Saya juga belum lama ini, maksudnya belum terlalu explore juga di situ. Tapi kalau mau salah satu contohnya, itu yang pernah saya demokan itu waktu kita pengantar sains data itu, di punyanya HatunWorks. Nah, HatunWorks ini kan dia pakai Ambari di dalamnya. Di dalam Ambari itu ada bawaan, setting untuk Hive, Peak, Hadoop, ya, Kafka dan terus beberapa sebagai yang lain, itu didukung ke dalam di situ. Kita tinggal on-kan jalan gitu. Jadi tidak mengkonfigur awal seperti ini. Jadi user interface-nya sudah ada di HatunWorks, di Ambari itu. Salah satunya adalah kita pakai HatunWorks.
Karena H-Tools ini salah satu nama vendor Mas ya, bukan nama big data tapi nama vendornya. Gitu. Kalau produknya salah satunya namanya Ambari. Nah, pertanyaan tadi untuk menjawab kenapa kok kita perlu mengetahui ini dulu gitu. Tutorialnya kok seperti ini ya. Karena ini by tutorialnya, bukan by explore untuk eksperimen atau pengujian. Ya, jadi kita proses introduce untuk memperkenalkan sintaks-sintaksnya seperti apa sih di big data seperti apa. Nah, lalu ini kenapa kok dipecah-pecah, Pak? Ini kan namanya analogi Mas ya, simulasi kan.